Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Muhammad Tikun Priyatama dengan NIM 079. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan persoalan tugas mingguan shift 2 dengan menggunakan software RStudio dan juga Minitab. Oke, untuk soal yang pertama ini itu sebuah PT itu bergerak di bidang produksi kemasan dan di sini tuh divisi quality control ingin melakukan pengontrol dengan mengambil sampel selama 20 hari produksi. Nah, setiap hari itu 10 lembar kertas itu dipilih secara random dan diuji tingkat kelembapannya dan hasilnya adalah tabel sebagai berikut. Nah, kita tuh diminta untuk menghitung batas kendali atas dan juga bawah untuk pusat proses dan diminta untuk membuat peta kendali yang sesuai dengan berdasarkan tabel nomor 1. Dan yang kedua itu adalah diminta untuk menjelaskan dan juga memberikan alasan apakah proses tersebut sudah terkendali atau belum. Nah, di sini yang pertama kita perlu menggunakan software RStudio dan juga menginstal dari package yang kita gunakan yaitu readxl dan juga QCC serta mengaktifkannya dengan menggunakan syntax library. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan input data dengan sebagai berikut dengan syntax readxl XLSX untuk membaca file Excel dan juga menghilangkan kolom 1 dari data soal. Nah, kenapa kita perlu menghilangkan kolom 1? Karena dalam file Excel-nya kolom ke-1 di sini adalah tanggal produksi sehingga perlu dihapus. Karena kita hanya menggunakan kolom 1 sampai kolom nomor 10. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan input data peta R untuk dicari QCC-nya. Jadi peta R ini ada, karena di sini kita menggunakan peta X bar R, jadi kita cari peta R-nya dulu. Nah, di sini dengan menggunakan sintaks QCC dengan type-nya itu type R, title-nya itu peta kendali R hasil uji kelembapan kertas, untuk Xlab-nya itu subgroup, untuk YLab-nya itu range. Jadi Xlab ini itu adalah bagian horizontalnya atau sumbu X-nya dan YLab itu adalah untuk sumbu Y-nya. Ini kita run terlebih dahulu. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Peta kendali hasil uji kelembapan kertas 07. Nah, ini kita bisa lihat bahwasannya tidak ada data yang melewati garis UCL ataupun LCL yang menjadi batas atas dan juga batas bawah. Nah, di sini kita bisa melihat ringkasannya. Nah, itu diketahui bahwasannya di sini untuk batas bawahnya itu adalah 0,12 dan batas atasnya itu adalah 0,99. Dan di sini juga ada data tertinggi dan juga data terendah serta nilai nilai tengahnya atau mediannya atau nilai rata-ratanya juga. Nah, selanjutnya di sini kita mencari peta kendali X bar. Jadi kan kita udah mencari peta kendali R, sekarang kita cari peta kendali X bar. Nah, nanti muncul data seperti ini di mana di sini diketahui bahwasannya nilai LCL-nya itu atau batas bawahnya itu adalah 7,74 dan batas atasnya itu adalah 8,08. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwasannya tidak ada data yang melewati batas UCL ataupun LCL-nya. Nah, ini bisa kita cari juga ringkasannya. Itu diketahui bahwasannya nilai maksimal itu adalah 8 dan minimal itu adalah 7,82. Jadi tidak ada yang melebihi batas LCL ataupun UCL-nya. Jadi untuk yang A itu batas kendali atas dan juga batas kendali bawahnya itu sudah ditentukan pada software RStudio sebelumnya. Dan untuk yang B, apakah data di atas sudah terkendali? Jawabannya adalah sudah terkendali karena tidak melewati batas atas ataupun batas bawah yang terdapat diketahui di hasil perhitungan. Nah, selanjutnya nomor 2 di sini soalnya itu adalah PT Optik memproduksi kamera DSLR. Nah, di sini tuh salah satu karakter mutu yang memang harus difokuskan itu adalah focal flange, yaitu jarak dari mounting lens ke sensor yang harus dijaga dengan presisi tinggi untuk memastikan ketajaman gambar. Nah, di sini tuh kasusnya itu adalah kamera DSLR ini punya harga yang sangat tinggi dan proses pengujian menggunakan alat kalibrasi tinggi yang memerlukan pembongkaran total kamera serta dapat merusak sirkuit.
dari elektronik sensitif. Makanya di sini tim QC ini hanya dapat melakukan destructive testing atau tes penghancuran itu tuh 1 unit kamera per minggu dari setiap batch yang diproduksi. Nah, di sini setiap unit itu dipilih secara random atau sampling dan juga menggunakan alat interferometer dengan akurasi 0,01. Nah, di sini itu terdapat data yang dikumpulkan dari hasil pengujian. Sini sampai 30 data dan di sini targetnya itu adalah 44. Di sini targetnya itu adalah 44,5 plus minus 0,15. Nah, di sini untuk memastikan kapabilitas optimal dengan berbagai jenis lensa dan menghasilkan pengejaman gambar sesuai dengan standar. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung batas kendali atas dan juga bawah sama kayak tadi, dan juga diminta untuk membuat peta kendali sesuai tabel 2. Sama di sini menggunakan peraturan tidak wajar pada peta kendali, apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang sudah dibuat sesuai. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi IMR. Kenapa? Karena di sini untuk pengujiannya itu tuh di sini tuh kita hanya bisa melakukan 1 kali dari sebuah batch produksi gitu. Jadi kita nggak bisa nguji ke semuanya atau menggunakan variabel yang lebih banyak. Nah, di sini yang pertama kita baca dulu soalnya. Kita masukin terus juga kita masukin data MR-nya. Nah, di sini data MR-nya udah masuk. Selanjutnya itu adalah kita melakukan pengujian atau melakukan visualisasi dengan peta MR-nya. Nah, di sini udah kelihatan untuk peta MR-nya bahwasannya di sini nilai batas bawahnya itu adalah 0 dan nilai batas tinggi itu adalah 0,11. Terus di sini kita bisa kalau misalnya kita lihat titik-titiknya itu tuh nggak ada yang melewati garis. Jadi baris UCL ataupun garis LCL. Jadi seharusnya masih aman. Nah, coba di sini kita bisa lihat aja ke bagian ringkasannya. Di sini bahwasannya itu diketahui nilai minimumnya itu adalah 0 dan nilai maksimum itu adalah 0,08. Nah, jadi di sini itu memang nggak ada yang melewati walaupun terdapat titik yang pas gitu ya di batas bagian bawah. Tapi tetap nggak melewatin gitu. Jadi masih aman. Nah, selanjutnya di sini kita cari peta kendali individual untuk si peta I-nya. Kita masukin dulu datanya. Lalu kita cari nih untuk peta I-nya di sini. Nah, di sini tuh udah masuk ke input datanya dan udah kelihatan si peta kendalinya. Nah, itu bisa kita lihat juga di sini untuk UCL dan juga LCL-nya itu cukup jauh jaraknya dari data-data yang tersebar dan masih dalam batas kendali. Untuk LCL-nya itu 44,4 dan untuk UCL-nya itu atau batas atasnya itu adalah 44,5. Nah, di sini untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ringkasannya. Untuk minimalnya itu nilainya itu adalah 44,4 dan maksimalnya itu adalah 44,5 dengan batas kendali sebagai berikut. Jadi masih jauh ya, karena di sini jaraknya juga lumayan kelihatan renggang gitu. Jadi untuk pertanyaan A di soal nomor 2 itu udah kejawab untuk batas kendali atas dan bawahnya dari pusat proses dan juga petanya udah tergambar tadi udah dijelasin. Dan untuk B-nya itu apakah proses tersebut sudah terkendali? Jawabannya adalah sudah karena masih dalam batas tidak melewati batas atas dan juga batas bawah. Nah, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 3, di mana di sini soal nomor 3 itu Departemen Quality Control itu ingin melakukan pemeriksaan rutin selama 12 bulan. Nah, setiap bulan itu diambil 12 unit sampel. Nah, ini hasil uji tekanannya dan kita diminta untuk menghitung batas kendali atas dan bawah dan membuat peta kendali. Yang B-nya ini kita diminta untuk menentukan apakah proses tersebut sudah terkendali atau belum berdasarkan peta kendali yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi untuk
jawaban soal ini, yang pertama kita masukin dulu soalnya ke dalam kita input dulu datanya sehingga nanti terbaca sama software RStudio-nya. Nah, langsung kita buat menghilangkan kolom pertama, karena tadi di kolom pertama itu dia datanya itu adalah bulannya, jadi itu nggak usah dimasukin. Oke, langsung kita print datanya. Nah, di sini langsung kita cari peta S-nya. Nah, di sini ternyata diketahui bahwasannya di peta S-nya ini udah nggak ada yang yang perlu diperbaiki, karena di sini semua data itu sudah berada di dalam rentang UCL dan juga LCL. Kita lihat ringkasannya, itu bisa dilihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini kita coba cari peta X-bar-nya. Nah, ternyata di peta X-bar-nya ini terdapat garis yang atau titik yang telah melewati batas LCL dan juga UCL. Nah, baik. Selanjutnya tadi ketika kita menjadi tabel kendali tekanan X-bar itu ada data yang di luar 5 dan juga 9. Nah, makanya kita perlu melihat nih batas data yang keluar dari garis. Itu ternyata ada data 9 dan juga data 5. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita tuh menghapus data dari yang keluar dari range UCL dan juga LCL. Di sini untuk data pertama itu keluarin data 9 dan data yang udah dikeluarin data 9 itu dikeluarin lagi sama data si nomor 5. Nah, selanjutnya kita bikin peta kendali yang baru dengan data yang sudah dihilangkan. Maka nanti hasilnya akan seperti ini, di mana semua data itu penyebarannya itu tidak keluar dari range UCL dan juga LCL. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pada nomor 3 itu batas kendali atas dan ke bawahnya itu udah ketahuan tadi dari hasil perhitungan peta. Dan untuk batas pola tidak wajar pada peta kendalinya itu tuh apakah sudah terkendali, itu jawabannya adalah belum. Nah, jadi tadi kita perlu adanya gerakan lebih lanjut untuk menghapus datanya. Dalam hal ini kalau misalnya kita lihat dari kasus nyata itu kita perlu cari penyebabnya dulu, penyebab terjadinya data yang nggak bagus tadi, dan menjadi evaluasi untuk produksi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah nomor 4, di mana kita diminta untuk membuat sebuah fishbone diagram dari hasil analisis tim quality control dari perusahaan PT Siko Footwear dengan faktor man, mesin, method, material, measurement, dan juga environment. Ini merupakan hasil identifikasinya. Dan untuk pembuatan soalnya dan untuk pembuatan diagramnya itu adalah di sini kita tentunya masukkan dulu soalnya ke file Excel-nya. Di sini sudah terlihat. Nah, selanjutnya ini kita membuat fishbone diagramnya dengan sintaks cause and effect sebagai berikut. Ini tinggal kita input aja. Nanti dari masing-masing ini itu langsung jadi dari fishbone diagramnya atau matriks cause and effect-nya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dengan faktor yang dipertimbangkan itu adalah man, mesin, methods, material, measurement, dan juga environment. Nah, selanjutnya kita akan membahas setiap soal dengan menggunakan software Minitab. Nah, selanjutnya adalah penyelesaian permasalahan dengan menggunakan software Minitab. Dan di sini untuk yang nomor 1 itu kurang lebih hasilnya seperti ini. Diketahui bahwasannya untuk UCL itu atau batas atasnya itu untuk tabel X-nya itu tuh adalah 8,0896 dan untuk lowernya atau LCL-nya itu adalah 7,74 dan untuk tabel X-bar-nya itu untuk tabel R-nya itu untuk batas atasnya adalah 0,995 dan untuk batas bawahnya itu adalah 0,125. Nah, untuk nomor 2 itu hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk si MR-nya, si I-nya atau individualnya itu adalah
nilai batas atasnya adalah 44,58 dan untuk batas bawahnya adalah 44,40, dan di sini dapat kita lihat bahwasannya semua titik itu masih dalam rentang terkendali. Begitu juga dengan si tabel atau si grafik MR-nya. Diketahui bahwasannya untuk batas atasnya itu adalah 0,11 dan batas bawah itu adalah 0. Nah, selanjutnya di sini adalah tabel untuk X-nya dari X bar S. Diketahui bahwasannya terdapat dua data yang berada di luar batas kendali. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ketika case memang bijinya nyata, itu perlu adanya peninjauan lebih lanjut untuk penyebab, sehingga perlu dilakukan evaluasi sehingga kesalahannya tidak akan terulang di produksi selanjutnya. Dan untuk tabel S-nya adalah sebagai berikut, masih termasuk terkendali karena tidak melewati batas atas dan juga batas bawah. Dan terakhir yang nomor 4 ini adalah diagram cause and effect atau fishbone. Kurang lebih ketika divisualisasikan dengan menggunakan Minitab, hasilnya sebagai berikut. Sekian pengerjaan tugas mingguan modul 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.